Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kanal Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, tentunya kita hendak selalu membutuhkan firman Tuhan yang meneguhkan hati kita dalam sepanjang pergumulan kita. Kita membutuhkan firman Tuhan yang memampukan kita. Firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati kami selalu agar firman Tuhan yang hendak kami terima menjadi kesukaan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi bagian pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, kalau kita bertanya bahwa seluruh kehidupan kita setiap hari, kemampuan kita, berkat, makan, minum, pakai kita, apakah kita setuju bahwa semua itu karena kemampuan kita? Ataukah kita dapat berkata bahwa semua yang telah kita miliki hari ini itu punyanya Tuhan? Pertanyaan ini harus menjadi bagian hidup kita karena sebenarnya setiap hari kita selalu berupaya keras, bekerja keras, dan mendapatkan ini dan itu. Selebihnya kita katakan bahwa ini semua hasil usaha kita, ini semua karena kerja keras kita dan lain sebagainya. Dari semua yang telah kita dapati hari ini, dari setiap hal yang telah kita jumpai hari ini, berkat kehidupan setiap hari, makan, minum, pakai, sesungguhnya semuanya berasal daripada Tuhan, sumber pemilik segala sesuatu. Karena itu pada bagian pembacaan firman Tuhan, khusus di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, setelah Abram menjalani pertempuran dan ia menang, dalam kemenangannya itu, seorang Raja Salem yang dalam pembacaan disebut sebagai Raja Melkisedek, yang juga sekaligus adalah imam. Kita tidak tahu silsilahnya atau kedatangannya dari mana sampai di mana, tetapi dalam pembacaan ini ia adalah pralambang daripada Kristus sendiri yang telah menyatakan dirinya kepada manusia. Dalam diri itu ia memberikan anugerah keselamatan dalam jabatan, dalam gelarnya sebagai raja juga sebagai imam. Nah, Melkisedek datang dan memberkati Abram dengan membawa selebihnya roti dan anggur kalau kita baca seterusnya, untuk memberkati Abram dan berkata kepada Abram, diberkatilah kiranya Abram oleh tangan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, ini sebenarnya bagian yang disampaikan oleh Raja Melkisedek karena ia memberkati Abram dalam kemenangannya itu. Semua yang telah disampaikan oleh Raja Salem atau Raja Melkisedek ini merujuk kepada Kristus yang memberkati umatnya dalam segala keberadaan, dalam segala identitas dirinya, jati dirinya, yang menyatakan sekaligus sebagai Allah yang maha tinggi. Ini luar biasa sekali, karena Raja Salem ini atau Raja Damai ini, Raja Kebenaran ini, menyatakan tentang keberadaan Allah, menyatakan tentang identitas Allah, menyatakan tentang hakikat Allah dari yang tidak kelihatan. Nah, dia adalah pralambang daripada Kristus itu sendiri yang menyatakan keselamatan kepada manusia. Sehingga ketika berkat kehidupan kita ada sampai hari ini, kita tidak bisa dapat katakan bahwa semuanya karena kemampuan kita, karena hasil usaha kita. Memang jelas semua kita kerjakan, tetapi yang memberikan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dalam bagian ini disebutkan dengan Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kalafus di mana saja, ketika Abram diberkati oleh Raja Salem, Raja Melkisedek ini, maka Abram mengangkat 1/10 dari semua yang telah ia dapat. Ada pengakuan kedaulatan
terhadap Allah dalam diri Abram ketika dia telah mengalami semua berkat kehidupan, kemenangan, kemudian berkat harta benda dan lain sebagainya. Ada pengakuan yang jujur dan tulus dari Abram karena semua yang telah ia miliki itu berasal daripada Tuhan. Dengan demikian ia belajar untuk mengimani, menyatakan syukur, menyatakan terima kasih kepada Tuhan karena semua yang telah ia peroleh itu bukan karena hasil usahanya, bukan karena kepandaian, kemenangan dalam strategi peperangan, bukan karena semua yang ia buat itu capaiannya, kekuatannya, tetapi dalam kesadaran iman yang sungguh. Ini Abram mengakui kedaulatan Tuhan yang telah memberikan berkat itu kepadanya. Karena itu, apa yang menjadi hak Tuhan, menjadi milik Tuhan yang harus dikembalikan melalui atau secara sadar melalui proses ini. Abram mengakui itu semua karena ia tahu semua yang telah ia miliki itu Tuhan punya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, bagaimana untuk kita hari ini sebenarnya? Kalau kita mau mendapatkan yang lebih, kita sudah dapat yang Tuhan beri, capaian kita dan lain sebagainya. Kemudian, apakah kita juga ingin mencari yang lebih? Sebenarnya pada bagian ini menuntun kita, mengajar kita, mendidik hati kita untuk memahami tentang berkat kasih karunia Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Karena yang Tuhan beri itu cukup bagi kita, bahkan lebih yang terdapat kita pikirkan dan bayangkan, tetapi selalu Tuhan sediakan. Bagaimana sebenarnya kita harus imani dan kita amini di dalam pengakuan kita tentang keberadaan Allah yang sungguh luar biasa dalam anugerah dan cinta kasih-Nya yang kudus itu. Kita dimungkinkan untuk menikmati kasih karunia Allah setiap hari. Ya, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari di mana saja kita semua percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kita dapat begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Semua yang terjadi hari ini dalam hidup kita itu adalah intervensi Tuhan. Di luar itu kita sia-sia, binasa, lemah, hampa, rapuh, dan tak berarti lagi. Tetapi bersama Tuhan, bagian firman Tuhan katakan, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati kita. Dari firman ini menuntun kita untuk selalu menyatakan yang terbaik, bahwa semua yang kita miliki hari ini, makan, minum, pakai, hidup kita, apapun kapasitas kita, apapun kapabilitas kita, apapun profesi kita, apapun status kita, dimanapun kita berada, percaya bahwa semua itu Tuhan nyatakan kepada kita supaya apa? Kita mengalami kasih karunia-Nya yang ajaib, yang sempurna setiap hari. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa semua yang kita buat itu keberhasilan kita, atau kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Tetapi semua yang kita dapat hari ini dalam capaian kita itu adalah karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati sahabat Klafus di mana saja kita ada. Kita yang punya segala sesuatu, mari mengucap syukur, angkat perpuluhan kepada Tuhan, karena itu Tuhan punya, supaya dimanapun kita ada, nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh jalan hidup kita setiap hari. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman telah kami dengar. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan dan izinkan kami alami hari ini. Makan, minum, pakai, hidup kami dan seluruh keberadaan kami milik Tuhan. Kami hanya bisa syukuri itu, berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan dan izinkan untuk kami menikmatinya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada, apapun status hidup kami, apapun kedudukan kami, apapun profesi kami, atau apapun kami hari ini, kami adalah milik-Mu semata, yang telah Tuhan anugerahkan untuk mengalami segala kasih karunia Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.